Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semua yang terdapat di dalam Yakobus pasal 4, mulai ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Puji nama Tuhan, di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca di sini dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, ada persoalan, ada iri hati, ada perselisihan, terjadi, semua ini terjadi, sumbernya adalah dari hawa nafsu atau keinginan yang tidak terlaksana. Ayat pertama, kalau kita perhatikan di sini dikatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jelas di sini dituliskan bahwa sesuatu keinginan yang tidak terlaksana, sesuatu goal yang tidak tercapai, itu dapat menyebabkan perselisihan, pertengkaran, bahkan iri hati di dalam kehidupan. Saya percaya bahwa firman ini datang bukan cuma saat ini, bukan cuma untuk kita yang hidup di saat ini. Persoalan ini, keadaan ini telah dialami oleh jemaat Tuhan yang sudah ada di bertahun-tahun yang lalu, di zaman dulu kala. Sehingga firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan, karena keadaan ini yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya, maka kita sebagai orang percaya, apapun yang kita doakan, hendaklah fokusnya bukan untuk kita habiskan untuk diri sendiri. Ketika kita berdoa, bukan cuma saja meminta agar Tuhan memenuhi segala kebutuhan atau memenuhi segala permintaan-permintaan kita, tetapi mari ketika kita berdoa, kita mau serahkan apapun itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat diri kita sendiri, ini menjadi suatu refleksi buat kita semua. Kita dapat melihat kira-kira di dalam setiap doa kita, apa saja yang sering kita ucapkan. Apakah kita lebih sering berdoa untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk menyelesaikan persoalan kita, ataukah di dalam doa kita lebih sering meminta kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan lagi menjadi sebuah hal yang tabu, tapi hari-hari ini kita melihat di kehidupan yang semakin sulit, semakin sukar, yang penuh dengan kejahatan dan kepentingan-kepentingan di dunia ini. Persoalan, persengketaan, dendam, iri hati, ini sudah hampir setiap hari kita bergumul dengan hal ini. Tetapi sekali lagi, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan di sini, janganlah kita bersahabat dengan dunia ini, karena di dalam ayat 4 mengatakan ketika kita menjadi sahabat dengan dunia ini, ketika kita bersahabat dengan dunia ini, maka kita telah memutuskan diri untuk menjadi musuh Allah. Puji nama Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan saat sore hari ini. Mari kita lebih memperhatikan setiap doa-doa kita. Mari kita lebih memperhatikan setiap keberadaan kita, sehingga fokus kita ketika menyampaikan, mengutarakan sesuatu, hendaklah
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan isi hati Allah, sesuai dengan rencana Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.